pembelajaran. Tapi sebelum belajar tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Yuk dipimpin dulu doanya sama Putra. Silakan. Bagi diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat nantinya. Pertama, udah pada sarapan dulu belum? Semangat kita belajar hari ini? Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma. Ada yang pernah dengar norma itu apa? Belum? Nah, sesuai pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui berbagai jenis norma, ya kan? Norma itu adalah aturan maupun ketentuan yang bersifat mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Sebelum ke sana, sebelum lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian nanti bisa mempraktikkan norma yang baik yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Ya. Oke, sebelum itu Ibu ada satu video dulu. Silahkan Ananda simak ya. Ya. Bentar. Berikut ada beberapa norma yang terjadi di situ. Coba apa yang kalian dapat setelah melihat video yang Ibu tayangkan? Coba, Putra, bagaimana tanggapan Putra terkait video yang sudah Ibu tayangkan tadi terhadap perilaku beliau? Ya, beliau tadi itu namanya ya. Coba, bagaimana Putra menurut Putra? Bagus tidak itu dilakukan? Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa tidak? Tadi contohnya apa aja yang teman-temannya lakuin ke Rio? Iya, apa aja? Apa aja pertama? Ya, ngambil tugas matematikanya, ya suruh ngebohong ke gurunya. Terus yang kedua apa lagi? Nempelin kertas ke gurunya. Apa lagi? Terus ngumpetin sepatunya, sama tadi tekel direngkas, ya kan? Nah, semua itu adalah contoh perilaku norma yang tidak baik. Ya, ada mau tanya, sepenting apa sih norma berlaku di kehidupan kita sehari-hari? Penting nggak norma itu atau sebuah aturan? Ya, penting nggak sebuah aturan itu berlaku di masyarakat atau perlu kita terapkan? Penting. Ya, berikut Ibu mau menjelaskan nih betapa pentingnya norma itu diterapkan oleh kita dalam kehidupan
Jadi kalau teman perlu bantuan atau lagi jalan, apakah sepatutnya oleh kita di tackle yang direkas kan enggak untuk itu. Pertama, pentingnya norma itu sebagai apa Kak Isan baca? Menjadi petunjuk bagi manusia berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tentu dengan adanya norma, dengan adanya aturan, kita hidup bermasyarakat juga akan menjadi lebih tertib. Nah, yang ketiga baca oleh siapa? Raisya Nur. Baca yang ketiga. Mencegah, ya yang di situ. Yang keras. Mencegah. Nah, setiap warga masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Sangat mungkin terjadi benturan kepentingan. Dengan demikian, norma berperan penting dalam terjadinya benturan. Mengurangi benturan teh artinya mengurangi konflik gitu ya di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, Syaril, baca yang keras. Membentuk karakter manusia. Ya, karakter manusia yang seperti apa? Tentu yang terpuji. Mau nggak jadi anak soleh? Mau. Nah, tentu kita harus belajar norma dari sekarang. Ya, salah satunya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, aku pengen Ananda dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada? Sudah kelompoknya? Sudah? Coba sekarang boleh duduknya per kelompok dirapatkan saja mejanya. Sok, 2 meja jadi rapatkan. Ibu bagi LKPD-nya. Apa mau di mana ya? Pulang aja nih. Kursinya di sini, di pinggir. Di sana bagi ada yang sini. Sok, bolehkan lagi. Nah, bawa kursinya aja, bukan? Nah, kursinya aja. Nih, sayang. Coba dilihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kita akan belajar mempraktekkan norma dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman kalian. Ya, coba. Kan norma ada 4 ya. Ada norma agama. Lihat halaman berikutnya. Ada norma agama. Nih di sini nih, di sini juga ada. Ada norma agama, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu macam-macam norma itu ada apa. Oleh karena itu kita akan coba mempraktekkannya sekarang ya. Gimana sih di kenyataannya menerapkan norma hukum itu? Gimana sih di kenyataannya kita menerapkan norma kesopanan itu? Ya, karena ini sudah ada 4 kelompok, oleh karena itu Ibu akan bagi ya kelompok 1 norma agama, ya kan? Kelompok 2 norma kesopanan, ya. Kelompok 3 norma kesusilaan, dan yang kelompok 4 norma hukum, ya. Jadi kita akan bergerak, ya. Nah, sekarang coba pikirin mau bagaimana nanti kalian mempraktekannya. Lihat di halaman terakhir, coba ada isian dari KPD-nya. Coba kalian diskusi dulu. Lihat di halaman terakhir ini nih. Nah, aktivitas. Yang aktivitas. Coba pertama tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Selanjutnya kalian buat skenario-nya. Siapa misalkan yang mau berjalan menghampiri, siapa yang mau jalan, terus siapa yang mau baca doa, misalkan gitu ya. Kalau berdoa boleh ditulis di sini, ya. Coba sok diskusi. Nanti siapa yang berdoanya, misalkan gitu ya. Siapa yang mau pilihnya, sok. Nanti kata-katanya gimana, teman-teman sebelum berdoa.
bebasnya norma hukum. Ya, mau tentang hukum apa nih? Bisa menyeberang, ya. Terus nyebrang nih, nyebrang. Ada yang nih bisa menaati aturan kayak nanti kalian pakai seragam yang rapi di video saya. Sesuai dengan rumah berpakaian rapi sesuai aturan sekolah itu bisa. Mau gimana? Karel, bagusnya sok ini menyeberang. Nanti siapa kata-katanya seurut menyeberang darat kita harus memiliki peraturan kan? Sok tulis di sini. Kelompoknya dulu di sini. Ini norma apa? Norma apa tadi kesopanan. 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 Coba contohnya mau gimana? Mau berapa sopannya? Mau itu sebelum masuk buku atau mau gimana kalian memperkenalkannya? Jadi nanti gimana dong? Mempraktekannya? Coba. Oke, jadi mau pas-papasan gimana prakteknya? Berisi gitu ya. Siapa yang mau prakteknya? Sok bikin kata-katanya dulu, bikin skenario-nya dulu. Nih, kita gini dulu ditulis. Buat nama kelompoknya siapa aja? Mempraktikkan norma agama yaitu berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Kita akan mempraktekkan norma kesopanan. Salam kepada guru. Assalamualaikum. Salam. Hei, ini uangnya jatuh. Lain kali hati-hati ya. Ya. Kita akan mempraktikkan norma hukum di sekolah, yaitu berseragam di sekolah. Pakaian kita sudah lengkap dan rapi. Masya Allah, alhamdulillah kalian sudah mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sudah? Gimana kalau hidup berdasarkan norma yang baik, tentu kita juga akan hidup tenang dan tertib ya di masyarakat, apalagi di lingkungan sekolah ya. Kita akan lihat nih, coba perhatikan dan analisis norma-norma yang sudah dipraktikkan oleh kelompok yang lain ya. Kita dari norma yang pertama dulu. Ada norma apa yang pertama? Norma agama. Lihat di bukunya ada norma agama. Kita lihat telaah ya hasil praktik dari kelompok teman kalian ya, norma agama. Nenek harusnya pakai tangan kanan ya. Lupa.
itu norma apa? Norma agama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menerapkan norma agama. Salah satu contohnya terdekatnya yaitu kita terbiasa makan. Suka makan? Terbiasa minum. Suka minum? Adabnya atau normanya seperti apa? Harus berdoa terlebih dahulu. Ya, setuju? Coba yang lain juga ikuti norma agama yang sudah diterapkan pertama kali oleh kelompok 1. Yuk, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itu setelah makannya juga sebaiknya kita berdoa. Itu adalah norma agama. Paham ya norma agama? Bisa diterapkan, bisa? Pinter. Coba yang kedua, kira-kira norma apa lagi ya? Norma kesopanan. Siap melihat praktik dari kelompok 2, siap? Kita lihat nih, norma kesopanan. Norma kesopanan yang ini nih. Mempraktekkan norma kesopanan, salam kepada guru. Sudah. Sopan enggak kira-kira murid yang seperti itu? Sopan? Sopan ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, mau di sekolah, mau di lingkungan, bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, apalagi guru, tentu harus mengucap salam. Ya, itu paling bagus. Dan selanjutnya boleh salim. Kaisan, contohin salim. Salim. Ya, salim itu sun tangan. Ya, disun. Ya, disun gitu. Disun. Suka nggak kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Suka nggak? Cik, kalau ketemu ibu, bakal salim nggak? Bakal salam nggak? Walaupun bukan oleh guru yang mengajar kalian, walaupun bukan ketemu ibu, tapi misalkan guru kelas lain, tetap harus mengucap salam. Ya, assalamualaikum bu, pagi bu, gitu ya. Sopan kan yang gitu kan? Selain itu, lewatnya gimana? Kudu lompatan atau nyeruduk ibu tuh? Enggak, gimana dong? Permisi bu, gitu kan ya? Pelan-pelan. Permisi bu, duluan ya bu ya, gitu ya. Bisa mempraktekkan nanti? Bisa? Siap? Oke, norma yang ketiga kira-kira ada norma apa? Kesusilaan. Kita lihat norma kesusilaan, salah satu contohnya sudah dipraktikkan kelompok 3. Oke? Kesusilaan. Lihat. Bentar ya. Salah satunya itu kesusilaan. Ya, kita bersikap peduli kepada sesama ya. Uangnya jatuh. Coba kalau kalian dapat atau mendapat kejadian seperti itu, mau dikasih tahu ke orang yang jatuhnya atau disakuin sama kalian? Coba Kaisan, mau diapain uangnya? Kasih tahu. Siapa lagi? Abdul, mau dikasih tahu, mau disakuin ku kamu? Pinter. Ya, jiwa kesusilaan kalian atau jiwa sosial kalian juga tinggi. Ya, terus selain itu, kalau ada di jalan teman kalian sepedanya bocor, kira-kira gimana? Yang bagusnya normanya dibantu, ditanya dulu ya. Hai, kenapa sepedanya bocor? Bantuin ku kalian. Oh, bengkel di sana yuk, kita bareng-bareng ke bengkel. Atau misalkan mau dibonceng sama aku, nanti sepedanya sama orang tua dibawanya, boleh ya. Hei Abdul, lihat ibu Abdul. Sok, itu mainannya siniin.
Tuh, kan usaha. Malah main. Ya, nah itu salah satu contoh dari norma kesusilaan. Ada lagi gak contoh yang lainnya? Kalau dompet, ada nemu dompet, ya dikembaliin atau disimpan sama kalian? Kembaliin. Kembaliin. Terus, kalau bersikap jujur, kesusilaan bukan? Jujur. Ya, misalkan ke kantin, beli apa ke kantin? Beli sosis, ngambilnya 3, bayarnya 1. Bagus gak itu norma yang seperti itu? Gak jujur. Kalau beli 3 ya udah bayarnya 3. Ya, ini mah beli gorengan, makannya 5. Pak Imin tadi mamnya 2. Nah, bagus gak? Nah, siap mempraktekkan norma kesusilaan? Siap? Oke, terakhir ada norma apa? Hukum. Di sekolah ada hukumnya, ada aturan-aturannya di sekolah ada ya. Kita lihat salah satu contoh norma hukum. Kita akan mempraktikkan norma hukum di sekolah, yaitu berseragam di sekolah. Pakaian kita sudah lengkap dan rapi. Nah, ya, setiap tempat ada aturannya. Nah, kelompok 4 sudah mencontohkan bahwa kelompok 4 sudah mencontohkan bahwa mereka sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penting nggak menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penting. Nanti kalau nggak berdoa, kurang berkah nanti makanannya. Kalau misalkan enggak ngucap salam, sopan nggak ke guru? Ya ke orang tua, lewat-lewat aja. Siapa? Nggak baik. Ya, hah? Kayak ayam aja kalau nggak permisi mah. Kalian mau disebut ayam? Enggak. Jadi kita sebagai manusia harus punya norma. Ya. Kaisan penting. Jadi penting nggak norma dalam kehidupan sehari-hari diterapkan? Penting. Kalau menurut Rapi, apa? Oh, Rapi. Kalau menurut Rapi, penting nggak norma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Penting, ya. Setelah melihat tayangan atau praktik dari kelompok di kelas ini tentang Putra, tentang praktik menerapkan norma, gimana perasaan kalian belajar hari ini sama Ibu? Senang tidak? Terus apa yang kalian dapat sih setelah belajar sama Ibu? Coba. Ilmu tentang apa, Rapka? Tentang norma. Ya, kita harus berlaku seperti apa sih ketika di lingkungan sekolah, betul? Semangat buat belajar besok. Semangat. Jadi betapa pentingnya menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Hebat pokoknya kepada Ananda yang sudah berani tampil tadi, apalagi yang berbicara di depan kamera itu hebat sekali. Ya, kalian jangan lupa ya dipraktekkan juga di rumah. Oke? Nah, tapi sebelum kita akhiri, coba tulis di buku catatan kalian. Sok tulis di buku catatan atau di belakang. Sebutkan sebutkan 4 norma yang berlaku di masyarakat. Coba itu pertanyaan dari Ibu. Ayo tulis di catatan. Sok di belakangnya aja boleh. Di buku catatan kalian. 4 norma yang berlaku di masyarakat itu norma apa aja? Ya, sebutkan contoh norma. 4 contoh norma. Norma apa aja? Norma tadi, norma 4 norma, 4 macam norma. Coba
Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda yang hari ini sudah tertib ya di kelas. Nah, itu juga salah satu bentuk norma kesopanan ya. Ketika ibu berbicara kalian mendengarkan dengan baik, itu juga salah satu norma kesopanan ya. Ibu kan guru di sini ya, dan kalian peserta didiknya. Oke, cukup sekian dari ibu. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sok diberesin alat tulisnya. Duduk siap dulu, belum? Siapa yang harus nyiapin? Siapa yang harus nyiapin? Abdul, bentar ya Abdul. Sok, disimpan dulu. Buku paketnya dikumpulkan dulu ke ibu nih ke depan. Bager. Dinilai. Ya, nanti dikumpulin, dinilai. Sok, sekarang masukin dulu tas. Oh iya, LKPD-nya dikumpulkan sayang. Sok, LKPD-nya ini yang dikumpulkan. Tuh. Ini dan TikTok. Enggak, bukan. Oh iya kayaknya. Hah? Iya. Sok, bukunya dikumpulkan sini. Atau sok Putra. Ini yang ini dikumpulin belum? Hai, kelompok ini dikumpulin nggak? Udah? Hai, kita berdoa dulu. Ini juga salah satu norma agama ya. Setelah belajar kita berdoa. Ayo. Doa kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati pulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.